Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, tanpa mengurangi rasa hormat sekaligus tanpa mengurangi waktu kalian untuk istirahat di rumah. Silahkan kalian menyimak video pertemuan pembelajaran PAI pertemuan keempat kelas 10. Sebelum acara dimulai, sebelum agenda dimulai, kita buka dengan bacaan Ummul Quran ala hadziniyah wa lakulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, next. Masih dengan Asmaul Husna. Perlu diingat kembali bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang mulia. Nama-nama yang ketika kita bisa mengambil intisarinya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikatornya ini menyimak, semoga disimak dengan baik dan benar agar nanti nilainya bisa maksimal. Selanjutnya tentang klarifikasinya. Oke, next. 6 poin seperti yang kemarin: menelaah, menyimpulkan, menyeleksi, menghafal, menjelaskan, dan mengintip. Mungkin terlalu ribet, tapi ada beberapa yang menjadi tolak ukur kita untuk bisa kita memahami materi. Yang penting paham dulu aja. Urusan yang lain nanti kita sambil berjalan, atau mungkin nanti bisa sambil komunikasi dengan saya atau guru pendampingnya, guru mata pelajarannya. Materi yang pertama adalah Al-Matin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu Asmaul Husna, memiliki salah satu nama yang sempurna, yaitu Al-Matin. Maknanya adalah yang maha sangat kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam mentakdirkan sesuatu agar tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikutip dalam surah Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Rezeki mulai dari yang ada di langit sampai yang ada di bumi, semuanya yang menjamin adalah Gusti Allah. Kita tinggal minta saja kepada beliau. Dan semoga saja dari sifat Al-Matin Allah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang luar biasa yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, Al-Jami'. Selanjutnya adalah Al-Jami'. Al-Jami' ini adalah maha mengumpulkan atau maha menghimpun agar semuanya bisa beragam. Gunanya apa? Semuanya berbagi tugas. Kalau tugasnya hanya satu, saya yakin akan ada suatu hal atau kecemburuan pribadi ataupun sosial. Ya walaupun secara nyata kita memang merasakan, tapi secara keadaan itu adalah bukti nyata bahwa manusia tidak bisa mengambil ibroh dari Asma Allah Al-Jami ini. Nah, semoga nanti kita ketika sudah mempelajari materi ini bisa mengamalkannya. Al-Jami ini diambil dari surah Al-Imran ayat 9. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Nanti ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah dalam yaumul mahsyar,
akan ada pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia. Kita melakukan baik, insya Allah kita akan memanen baik. Itu pun sebaliknya, bila kita melakukan hal buruk, maka nanti kita akan memanen keburukannya. Semoga setelah ini keburukan yang misalkan sudah terlanjur ya kita kurangi. Next. Al-Adl. Al-Adl ini adalah salah satu asma Allah yang bermakna memproporsikan. Memproporsikan itu apa? Memberikan sesuai pada porsinya. Bayi tidak akan diberi makanan ayam, akan tetapi diberi makanan ASI atau bubur. Nah, kalau sudah besar kok minumnya ASI kan ya darurat ya. Nah, Al-Adil ini bermakna maha adil, yang adilnya ini sempurna. Mulai dari cacing yang hidup di tanah diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala bila nanti dizolimi oleh makhluk yang lain, ataupun nanti ketika manusia zalim akan Allah balas dengan balasan yang seadil-adilnya. Nah, begitu pula bila seorang manusia atau kita secara pribadi bisa menerapkan sistem keadilan itu sendiri. Sistem adil yang dalam arti proporsi ini adalah bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Ini dikutip dalam surah Al-Maidah ayat 8. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan adil, insya Allah kita sudah mendekati kategori takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah Al-Akhir. Allah memiliki asma Al-Akhir, yakni bermakna ketika semuanya sudah tiada, maksudnya makhluk Allah, Allah masih ada. Mulai dari Al-Awwal sampai Al-Akhir, yang maha mengawali dan maha mengakhiri itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap ini yang bisa diambil dari seorang manusia, dari asma Allah Al-Akhir ini adalah kita berusaha sebaik mungkin, karena kita memiliki batasan durasi umur. Batasan durasi umur. Bisa sewaktu-waktu setelah saya ataupun kalian setelah menyimak video ini lalu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alangkah sangat baiknya bila kita berlaku baik setiap waktu, karena ajal tidak kita ketahui. Nah, sangat luar biasa bila kita bisa memaksimalkan diri kita. Next, kita masuk ke dalam surah Al-Hadid ayat 3. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Next. Bila kita menerapkan keempat asma Allah yang tadi sudah saya jelaskan, maka kita bisa berusaha untuk mencari titik positif. Nah, kalau kita sudah positif, alhamdulillah. Kalau kita masih negatif, dikurangi. Dikurangi. Karena kalau sifat positif kita tanam sejak sekarang, insya Allah akan berdampak terhadap kita ataupun putra-putra kita di masa mendatang. Begitupun yang sikap negatif. Next. Alhamdulillah, pada materi hari ini saya cukupkan.
Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.